A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat kesempatan, nikmat iman, serta nikmat keberkahan, yang mana nikmat-nikmat tersebut dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah inspiratif dari seorang pemuda yang wara, yang mana wara itu adalah menjauhi sesuatu yang bersifat syubhat atau samar yang tidak diketahui. Pada suatu hari seorang pemuda ingin pergi ke sebuah tempat. Di dalam perjalanannya dia berjalan menuju tepi sungai. Dan ketika itu beliau tidak memiliki bekal atau makanan pada dirinya, sehingga dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dia berupa makanan. Dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makanan. Lalulah di tepi sungai itu adalah sebuah buah delima, yang mana buah delima tersebut tampak segar. Dan pemuda tersebut mengambil buah tersebut dan langsung memakan. Di saat yang sama pemuda tersebut merasa gelisah. Saya gelisah, apakah buah ini adalah halal untuk saya? Dan saya tidak mengetahui pemilik dari buah ini. Maka pemuda tersebut mencari pemilik buah tersebut dengan pergi ke arah yang berlawanan dari sungai tersebut. Dan akhirnya bertemulah dengan sebuah kebun yang sangat luas, yaitu kebun delima. Maka pemuda tersebut bertemulah dengan pemilik kebun tersebut. "Wahai tuan, tadi di jalan aku di tepi sungai mendapati buah delima ini, yang mana saya merasa buah ini dari kebunmu, dan saya ingin meminta sebuah kehalalan dari apa yang telah saya makan ini." Maka sang pemilik kebun tersebut memberikan syarat kepada beliau bahwa ia akan memberikan kehalalan pada buah tersebut jikalau dia bisa bekerja selama 1 bulan penuh di kebunnya. Singkat cerita, pemuda tersebut telah bekerja dengan baik selama 1 bulan penuh dan kembali lagi kepada sang pemilik kebun. Maka ia bertanya kembali, "Wahai pemilik kebun, saya telah bekerja selama 1 bulan penuh di kebun ini, dan apakah engkau meridhoinya?" Maka sang pemilik kebun tidak berhenti sampai di situ. Beliau berkata, "Saya akan memberikan kepada kamu kehalalan dari buah itu jikalau engkau menikahi putri saya. Tapi jangan senang sampai di situ dulu. Putri saya adalah seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh." Maka seketika itu renyahlah hati dari seorang pemuda tersebut. Beliau berkata, merasa sedih akan hal tersebut, akan tetapi karena iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menyetujuinya. Singkat cerita, pada hari H pernikahan, ketika telah menikah antara gadis dengan sang pemuda tersebut, maka ayah beliau menyuruh pemuda tersebut untuk menuju kamar sang gadis. Seketika itu, sang pemuda menuju kamar tersebut dan melihat seorang gadis yang sangat cantik, sangat sempurna, dan sangat luar biasa. Maka terkejutlah sang pemuda dan kembali keluar, lalu bertanya kepada pemilik kebun. Maka pemilik kebun berkata, "Itu memang adalah putriku. Dia itu adalah buta karena dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia itu tuli karena dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lumpuh karena dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke tempat maksiat. Maka dari pernikahan itu bahagialah seorang pemuda tersebut, dan dari dua pernikahan itu lahirlah seorang anak, yang mana anak tersebut merupakan seorang ulama yang pada saat hari ini menjadi patokan umat Islam dalam berpendapat. Anaknya adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan pemuda tersebut adalah bernama Idris. Maka dari kisah ini, dari seorang pemuda yang ingin menghalalkan makanan apa yang dia dapati di tepi sungai, berakhir menjadi suatu kebahagiaan yang hakiki, yang mana beliau mendapatkan seorang gadis yang solehah, cantik dan juga rupawan. Maka sifat wara ini perlu kita pertahankan di era kali ini, yang mana jangan sesekali memakan hak yang bukan milik kita, sehingga kita akan menjadi keberkahan dalam kehidupan dan menjadi hal yang bermanfaat. Sahabat DKTV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kesempatan kali ini hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pak Taufik jual kopiahnya ada 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.